mulai saja sambil menunggu penumpang yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati yaitu Sohibul Bait, yaitu Bapak Rudi sekeluarga yang senantiasa telah bersedia kesempatan waktunya. Mudah-mudahan keluarga dari Bapak Rudi selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Al-Ustaz Bapak Sulaiman yang sudah ada di tengah-tengah kita. Semoga guru kita yang pada malam hari ini nanti akan menyampaikan selalu diberikan kesabaran, selalu diberikan ketabahan, selalu diberikan yaitu rezeki yang melimpah dan kesehatan terutama. Berikutnya yaitu bapak-bapak jamaah taklim Babur Rahmah yang berbahagia yang saya hormati. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini dengan rutinitas kita dapat bersama-sama berkumpul di pada malam Ahad ini yang tujuannya tidak lain yaitu kita thalabul ilmi. Mudah-mudahan dari apa niat kita dari thalabul ilmi ini, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tersanjungkan dan tercurah oleh kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu beserta keluarganya, sahabatnya, sampailah kepada umatnya, kepada kita sebagai umatnya yang senantiasa selalu menjalankan perintahnya dan sunnah-sunnahnya, yang istiqomah menjalankan yaitu apa perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada malam hari ini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu pertama pembacaan ahli kubur yang akan dipimpin oleh Bapak Rudi selaku tuan rumah, pembacaan Aqidatul Mujmalah oleh Pak Wahyu, pembacaan Salawatus Dur oleh Pak Taufik, dan belajar kita nanti menyimak dan mengkaji ilmu yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz yaitu Bapak Ustadz Sulaiman, dan diakhiri oleh penutup doa oleh Bapak Alim. Itulah rangkaian susunan acara dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita niatkan dari awal sampai akhir selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka acara ini dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, menginjak acara berikutnya yaitu pembacaan hadiah ahli kubur yang akan dipimpin oleh Bapak Rudi. Kepada yang dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Sulaiman, dan yang kami hormati bapak-bapak hadirin Majelis Taklim Babur Rahmah, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya kepada bapak-bapak semua. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat kami ini untuk mengikuti rutinitas kita pengajian taklim Babur Rahmah setiap malam Ahad, yang mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dalam mempelajari ilmu, dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sholawat beserta salam mari kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kelak sampai dan kita sebagai umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya tidak berpanjang kalam, mari kita mulai taklim kita itu, yaitu tugas saya untuk memimpin pembacaan hadiah ahli kubur Yasin. Mudah-mudahan ahli kubur kami sebagai Sayyibul Bait dan ahli kubur jamaah taklim selalu di alam kuburnya dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadh-dhunub. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa atba'ihil kiram. Sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila ruhi arba'ati khulafai rasyidin sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Thumma ila ruhi arba'ati khulafai rasyidin Abu Bakr Siddiq wa sayyidina Umar wa sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in wa syairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
ثم إلى روحي ولي الله سي عبد القادر الجيلاني البغدادي قدس الله سره العزيز ثم إلى روحي ولي الله سي محمد سامان يا سامان يا سامان يا سامان يا مهدي شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى روح khususan ahli kubur Bapak Haji Kamsari khususan ahli kubur Maji binti hari ini khususan ahli kubur Bapak Salmi bin Adam khususan ahli kubur Ummi Maryam bin Adam khususan ahli kubur Yani Ayani binti Bapak Haji Kamsari khususan ahli kubur Dadayora Ayat binti Bapak Haji Kamsari khususan ahli kubur Haji Wiji Supriyatin bin Jaya Sumarto khususan ahli kubur Ali Ma'ruf bin Adam khususan ahli kubur Jirman bin Adam khususan ahli kubur Bapak Saleh bin Sarmin khususan ahli kubur Bapak Mukhtar Zakaria bin Muhammad Murdi Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum sayyulillahi lahumul fatihah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanir rahim Maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Mari kita sebutkan ahli kubur kita masing-masing khusus ahli kubur اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Satu Fatihah yang kita khususkan, mungkin ada saudara kita atau keluarga kita, tetangga kita yang sedang sakit atau sedang dan anak-anaknya yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan anak-anaknya dimudahkan untuk belajar dan dijadikan anak-anaknya yang soleh dan solehah. Dan untuk kita sebagai bapak-bapak atau orang tua yang sedang mencari rizki, mudah-mudahan dimudahkan dan rizki yang banyak, yang halal, yang barokah, yang gunanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى أرواح جميع للقبور آبنا وآبائنا وأمنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ولمشايخنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولقرابتنا ولأصدقائنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنتم بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم أرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون تطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس
Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوذه حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي معبود لا إله إلا الله حي باقي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
La illallah, la ilaha 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 illallah, ilaha illallah, la 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 ilaha La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله والكرام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik, terima kasih. Kita telah selesai membacakan hadiah ahli kubur, tahlil, surat yasin. Mudah-mudahan ahli kubur kita semua kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Untuk selanjutnya, karena yang bagian membaca Al-Aqidatul ada halangan, saya wakilin, mari kita baca Al-Aqidatul, nanti saya talqin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillahi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhiri wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anillah ala dzalika nahya wa alaihi namutu
namutu wa alaihi nub'atsu wa alaihi nub'atsu insyaallahu insyaallahu minal aminin minal aminin alladzina la khaufun alaihim wala hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin la ilaha illallah al mawjudu fi kulli jamal la ilaha illallah al ma'budu fi kulli makan la ilaha illallah al madhkuru bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan la ilaha illallah kulla yaumin huwa fi shan la ilaha illallah al-aman min jawalil iman wa min fitnatis syaitan ya qadimal ihsan kamlaka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya, mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Taufik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imamit tayyibati wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina
وزهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي وقدر الجلي ساداتنا وإمتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah bersama-sama kita mendengarkan yaitu pembacaan Al-Aqidatul Mujmalah oleh Bapak Taufik yang mudah-mudahan surat Gustur ya, surat Gustur. Mudah-mudahan kita selalu diberikan yaitu dan berikutnya yaitu penyampaian materi oleh Al-Ustadz Sulaiman, kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina maulana Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu wa sadaqa rasulun nabiyil habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum materi yang kita sampaikan, yang saya sampaikan, kita bacakan suratul Fatihah di antara keluarga kita, jamaah kita taklim Babu Rohmah yang keadaannya kurang sehat. Mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang malam hari ini berhalangan, mungkin kedepannya bisa selalu diberikan kelancaran, meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur sehingga kita sama-sama dapat berkumpul dalam acara rutinitas kita yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita selalu mendapat keberkahan dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Salawat teriring salam semoga tercucut curah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, sahabatnya sampai kepada umat yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam sholat yang lalu sempat saya sudah sampaikan ada 17 makruh dalam sholat berjamaah. Insya Allah jamaah ya, bapak-bapak semua ini udah hafal. Apa sih makruh? Makruh itu terbagi dua. Ada makruh tanzi, ada makruh tahri. Yang makruh tanzi bisa menjadi makruh tahri. Karena gimana? Kalau makruh tanzi itu yang kita kerjakan tapi tidak berulang-ulang. Kalau makruh tahri yang kita kerjakan tapi berulang-ulang itu bisa menjadi haram. Contoh, makruh tanzi, kita berangkat Pak ke mall. Terus kita pengen buang air kecil, ya. Kita nyariin kamar mandi nggak ada, lalu kita kencing berdiri, apa hukumnya? Makruh, cuman makruh tanzi. Kalau misalkan itu sekali, tapi kalau di rumah kita ada kamar mandi, kita kencingnya tetap berdiri. Mohon maaf ya Pak, kalau ngomongnya kita vulgar aja. Kita ngomongnya tetap apa? Kita buang air kecilnya tetap berdiri. Itu lama-kelamaan menjadi makruh tahri. Apa makruh tahri? Itu bisa jadi haram. Karena Rasulullah mengerjakan buang air kecil berdiri itu cuma sekali. Tapi kalau kita insya Allah sampai berulang-ulang kali. Kalau itu hukumnya darurat sampai beberapa kali pun salah, hukumnya darurat. Yang penting kalau misalkan kita sampai di rumah kita, itu jangan diulangin lagi. Abdolnya sambil jongkok Pak, jangan berdiri. Sama Pak, yang ringan. Nih yang ringan Pak, enteng banget. Minum. Minum. Pakai tangan kiri, apa hukumnya? Kalau sunnahnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap beliau mengerjakan kayak gini Pak, saya contohin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Minum. Alhamdulillah. Satu teguk alhamdulillah, satu teguk alhamdulillah, satu teguk alhamdulillah. Kalau kita mah kagak Pak, kalau perlu seember kita kokop semua. Benar. Itu sunnahnya. Kalau kita mah enak Pak, sodok pakai selang, minum tangan kiri. Sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan sebagian ulama mengatakan itu hukumnya haram. Harus dimuntahkan. Bahkan ada satu ulama, saking takutnya dengan makruh, 1 kali dia mengerjakan makruh, dia bersedekah itu sebanyak berupa beras sebanyak 8 ton. Karena apa? Saking takutnya dia mengerjakan makruh. Karena makruhnya apa? Makruhnya tanzi. Takutnya diulang lagi menjadi makruh tahri. Kalau makruh tahri itu sudah mendekatkan kepada haram. Ini awas hati-hati. Sama seperti kita sholat. Apa hukumnya sholat? Wajib. Kita ambil dari hukum taklifi. Hukum taklifi itu ada 5 Pak. Ini baru saya sampaikan. Ya. Mohon maaf, ini harus diingat, benar-benar diingat. Hukum taklifi ada 5. Kalau itu perintahnya kuat, maka itu jatuhnya wajib. Kalau perintahnya tidak kuat, kurang kuat, itu sunnah. Kalau larangannya kuat, itu haram. Kalau larangannya tidak kuat, itu makruh. Sekarang tidak dilarang, tidak diperintah. Apa hukumnya? Mubah. Boleh-boleh saja. Contoh kecil kayak gini.
Ada nggak ajaran dalam Islam kita disuruh pakai kain sarung? Nah, nggak ada kan? Nggak ada. Berarti ini banyak mudorotnya apa enggak nih? Apa banyak kebaikannya? Berarti kalau memang itu di bawah kebaikan, hukumnya mubah. Berarti boleh-boleh saja pakai aja, Pak. Hukum mubah. Nih tadi ada 5. Perintah yang pertama adalah sholat. Awwalu ma yuhassabu as-sholah, kata Rasulullah. Yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Perintah Allah dalam Al-Quran apa? Aqimis. Kuat nggak tuh, Pak? Kalau perintahnya dalam Al-Quran kuat. Karena sholat itu adalah tiangnya agama yang pertama. Nah sekarang kalau di dalam sholat, secara kita tidak sadar, kita lakukan berulang-ulang, yang 17 kemarin yang saya sampaikan, ya, itu bisa membatalkan sholat kita. Karena apa? Di dalam sholat kita ada hukum haram. Nih, awas. Sholat terburu-buru, yang tangannya nempel, yang garuknya lebih dari 3 kali, yang matanya jelalatan. Awas. Nah, lirik. Nanti kita sebutin ya. Awas ya Pak. Ini bisa membatalkan sholat kita. Kita harus berhati-hati. Karena apa? Sholat itu melatih diri kita untuk menanamkan kejujuran kepada diri kita. Bener nggak? Pernah nggak kita berbohong pada saat kita sholat, berbohong sama Allah, korupsi sholat kita? Nggak ada Pak, emang udah perintahnya kayak gitu, kita ikutin kayak gitu. Cuman yang korupsinya satu, kadang-kadang apa? Kita tuh diburu-buruin sama dunia, dikejar-kejar sama dunia. Bener, sholatnya terburu-buru. Dari yang wajib, sunnahnya kita dapat nggak? Kan tadi perintahnya hukum taklifnya ada 5. Kalau wajib terus ke sunnah. Sunnahnya yang kita pikirin, sempurna nggak sholat kita? Kalau ada nggak ada sunnahnya. Nah, ini belum tentu Pak. Awas, hati-hati. Dari makruh yang tadi, contoh kayak gini Pak. Kebiasaan pada diri kita, kita tidak boleh membaca jahar pada saat pada saat sholat berjamaah. Contoh yang paling kecil, di rokaat ketiga atau keempat pada saat sholat isya, terkadang kita terlepas, Pak. Ya, itu sampai di samping kita nih sholat jamaah, kiri kanan kita, itu dengar apa? At-tahiyatul mubarak. Mending kalau tahiyatnya bacaannya buru-buru, sekali, 2 kali, bahkan kadang-kadang yang sering lupa tanpa tahu ilmunya, seorang imam. Kalau imamnya sudah batal, kira-kira Pak, makmumnya bagaimana? Kita jadi makmum nih, sah nggak sholat kita? Enggak. Kalau kita nggak tahu ilmunya, kita ikutin saja sama orang yang sudah tidak sah sholatnya, yang sudah batal. Apa yang harus kita lakukan? Mufarokoh. Mufarokoh pernah udah dibahas ya Pak. Cuman kalau nggak salah, ingat saya yang belum dibahas masalah haramnya, yaitu ya masalah sholat Jumat. Saya lanjut. Lalu apa lagi? Nih yang sering banget kita lakukan itu pada saat kita sholat berjamaah atau sholat sendiri, itu pada saat ruku atau sujud, tangan kita nempel ke dengkul, lutut, ruku atau sujud. Coba dah Pak Alim. Kadang-kadang enak nempel begitu. Nah, ayo. Sujud. Ya, ayo. Cuma duduk. Nah, ya coba, ayo. Masih banyak tuh. Ini kadang-kadang nih nempel nih siku kita nih ke paha. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah, yang sir kita jaharkan pada saat kita sholat sendiri itu boleh, tapi jangan terlalu kenceng. Karena apa? Bacaannya harus terdengar telinga pada saat kita sholat sunnah sendiri. Itu boleh.
Tapi kalau pada saat sholat berjamaah, ya ada tuh ya di sebelah sana, pernah satu kali saya ikut sholat Isya. Itu bacaan si imam tersebut bacaannya sampai keras terdengarnya. Kalau sampai itu berulang, kalau kita tidak tahu ilmunya, kita ikutin terus, sholatnya udah batal, Pak. Bagaimana caranya biar kita sholat tetap jamaah, pahala kita tetap pahala jamaah, tapi kita bacaannya sendiri. Itu yang dinamakan mufaroqah. Hukumnya apa? Wajib. Tapi nggak boleh kita dominan harus mufaroqah. Kita cari tempat yang lain dulu, keluar dulu dari situ, cari tempat yang lain. Jangan yang terus itu kita ikutin. Itu menurut ajaran fikih. Karena apa? Makruhnya sudah melewati dari batas. Tuh. Kadang-kadang kenapa? Memberikan contoh kepada orang yang tidak tahu ilmunya. Ah, Pak Ustadznya aja baca kayak gitu, udah ikutin aja. Nah, akhirnya kan kita mewariskan kesalahan. Ikut-ikutan. Awas nih, harus diperhatiin. Ya. Kalau emang itu sir, jahar ya jahar. Jangan cuma ingat-ingat yang setahu saya di dalam ilmu fikih, ya, terutama di dalam kitab Fathul Mu'in yang sedikit pernah saya pelajari. Kalau masalah ucapan illallah itu menggerakkan hati kita dan mengangkat telunjuk kita, bukan mengingatkan jamaah. Kalau itu sampai mengingatkan jamaah, maka itu hukumnya makruh. Kalau itu dikeraskan berulang-ulang kali, maka sholatnya tidak jadi haram. Ini kadang yang nggak tahu apa, Ustadz anu begini, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, asyhadu an la ilaha illallah. Ngikut. Nah, itu nggak boleh, Pak. Sir ya sir. Cuma ingat, pada saat kita sholat berjamaah, bacaan sir kita tidak boleh di dalam. Kalau kita baca dalam hati, makruh tidak sama. Ini mulutnya harus bergerak. Ya. Contohnya pada saat qiraatil imam wa qiraatil makmum, baca Fatihah. Jadi hati kita bismillahirrahmanirrahim, kita mulut bergerak. Jangan diem baik. Jangan diem baik. Gitu. Nah, kalau misalkan kita jadi imam di rumah sama istri kita nih, misalkan, ya, pulang dari masjid, kata istri kita sama anak kita yang perempuan, Pak, permohonan mama, Bapak sekarang jadi imam lagi, mimpin sholat maghrib, boleh nggak Pak? Boleh. Ya, itu kerjanya seperti itu. Cuma kenapa pada saat sir jangan dibaca jahar. Pada saat jahar jangan dibaca sir. Itu. Kalau misalkan Bapak udah pulang dari masjid, terus dari saat dari rumah kata istri Bapak suruh jadi imam, imamin sholat maghrib, anak istri Bapak yang perempuan, silakan Pak, nggak masalah. Itu hukumnya sunnah buat Bapak. Itu pahalanya double, bukan, jadi maksudnya niatnya menjadi imam sholat maghrib fardu, tapi pahalanya sunnah. Nggak apa-apa. Cuman ingat bacaannya yang benar, gerakannya yang benar, harus diperhatiin. Nah, terus sama apa? Bergerak lagi Pak. Nih yang bergerak nih, kain melorot. Ya benar. Enggak sekali itu rapiin sorban. Nah, benar. Kadang rapiin pici. Udah, kalau misalkan udah lepas aja Pak. Jangan dibulak-balik. Nah, kalau 3 kali mazhab Syafi'i mutlak Pak itu. Udah enggak sah, sholat udah batal. Nah, kalau garuk dah bahasa saya mah, kalau gatel. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal
Walaupun telunjuknya bergerak 100 kali, itu nggak batal. Contoh, jatahnya di pipi sini, tempelin yang ini, kita garuknya begini. Kalau mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Kalau mazhabnya Imam Syafi'i nggak boleh Pak, dia harus sekali diusap, sekali jalan. Hah? Nah, 2 kali. Sama lagi Pak, yang sering terdengar dalam ketukan dehem. Nah, bukan ada tamu, kita ngomongin sholat berjamaah. Kalau ada tamu itu lain lagi, itu kode, ya, lain. Kita keraskan suara kita. Kalau dehem itu kadang-kadang kalau 2 kali itu udah nggak boleh Pak. Ya. Ada unsur kesengajaan, awas sampai batal. Nah. Lain, kalau batuk lain lagi. Nah sama sekali ini Pak, sekalian saya mengingatkan pada saat sholat subuh sering kita apa namanya, nguap, angob. Nah, ya benar. Kita usahakan jangan sampai nguap, angob. Kita tahan bibir kita. Kalau memang itu harus terbuka juga, tutup pakai tangan. Tapi jangan berkali-kali. Nah, terus pas begitu pada saat mangap jangan mengeluarkan suara. Kalau mengeluarkan suara pada saat itu juga 2 kali langsung batal. Sholatnya enggak sah. Bukan batal wudhu, tapi batal sholat. Harus diperhatiin. Yang bahaya itu pada saat kita tidak mengerti, kita tidak paham, kita hanya ikut-ikutan. Yang sir kita jaharkan, yang jahar kita sirkan. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau misalkan 1 kali, 2 kali itu tanpa ada unsur kesengajaan, masuknya dalam makruh tanzi. Kalau sudah melebihi dari 2 kali atau 3 kali, itu makruhnya makruh tahrim. Dalam minum saja, bahkan sebagian ulama itu yang sudah masuk harus dikeluarkan. Karena apa? Itu hukumnya haram. Dari awal makruh. Makanya harus berhati-hati dalam sholat kita. Kadang nggak apa-apa. Yang sering lagi tanpa tu'maninah. Nih, tanpa tu'maninah. Itu kan makruh dalam sholat itu salah satunya. Ya, dari 17. Tanpa tu'maninah. Apa sih? Cepet, ekspres. Ya karena saya mau udah S2, ya udah sekolah, udah punya titel, bacaan saya berarti kan cepat, gitu kan? Ya, berarti kalau cepat itu saya bisa lebih cepat lagi. Bukan itu yang dimaksudnya. Tu'maninah, ucapan pada saat ruku dan sujud kita, kata Rasulullah tasbihnya itu 3, 5, 7. Kalau 1 kali cuma dapat tu'maninah. Masalah sholat sunnah bacaan kita bagaimana? Yang penting adalah Fatihah. Kalau Fatihahnya nanti insya Allah belajarnya sama Asep, mau Ustaz Haji Asep Ajhari. Karena gimana? Beliau ngajarin masalah tajwidnya. Saya sekedar mengingatkan. Karena gimana? Sehebat-hebatnya manusia, kalau misalkan Fatihahnya salah, sholatnya nggak diterima. Belajar Fatihah dari masing kecil sampai udah tua Pak. Wallahu a'lam, belum ada yang bisa sempurna. Cuman apa? Belajarnya yang males. Kan kata baginda Rasul apa?
La sholata liman lam yaqrahu bi Fatihatil kitab. Pada saat sholat yang sir, sholat duhur, sholat asar, itu kita wajib membaca Fatihah. Kalau kita nggak membaca Fatihah, walaupun kita makmum, nggak sah sholat kita kalau kita tahu. Itu, ya, awas hati-hati. Kembali lagi dengan yang kemakruh yang tadi. Dimaksud dengan makruh tahri itu hampir mendekatkan kepada yang namanya haram. Kalau di dalam sholat, bisa sholatnya tidak sah, batal tanpa kita terasa. Semacam apa? Terakhir pada saat salam. Ini sebenarnya banyak paling ya, makruh. Pada saat salam, sebelum kita salam tapi badan sudah bergerak. Itu berulang-ulang kali. Itu bisa langsung total batal Pak sholatnya sebelum salam. Yang herannya lagi terkadang apa? Tanpa tahu ilmunya badannya belok semua. Nah ini. Kalau udah badannya yang bergerak terlebih dahulu sudah membatalkan sholat terlebih dahulu sebelum masuk rukun. Apa sih rukun? Rukun yang terakhir dalam sholat adalah salam. Belum tentu rukunnya kita tuh dalam salam itu ngucapin salamnya benar. Kadang-kadang buru-buru bukan assalamualaikum tapi salamualaikum. Bener ya? Nah, awas nih hati-hati. Jadi kembali lagi dengan kemakruh yang tadi. Di dalam, dikit ya tadi ada Pak Alim sudah bawa sih. Udah di gara-gara Pak Alim kemarin nanya ini nih. Ya, di dalam sholat berjamaah ada 17 makruh. Saya bacakan kembali Pak. Yang pertama, matanya memandang ke atas. Itu enggak boleh. Ya, mendelik dah. Ya. Kalau namanya mazhab, kita ikutin mazhab Imam Syafi'i, wajah kita arahkan ke Masjidil Haram, tapi pandangan mata kita arahkan ke tempat sujud kita. Itu ada filosofinya Pak, mungkin nanti kita akan bahas, mungkin kalau sekarang terlalu banyak. Lalu yang kedua apa? Tidak membaca salawat kepada keluarganya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat syahud akhir. Tuh. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, cukup dia langsung salam. Sah memang sholatnya, tapi makruh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, dia nggak baca wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu makruh. Ya. Lalu yang ketiga, bahasan yang tadi, membaca jahar pada saat sir. Itu berulang-ulang kali. Kalau misalkan sekali ada maklum, lupa. Atau ya kaget. Masih ada unsur ketidaksengajaan. Kalau misalkan itu sampai berulang-ulang kali, di awal makruhnya makruh tanzi, bisa menjadi makruh tahri. Kalau sudah masuknya makruh tahri, itu akan membatalkan sholat. Membaca jahar di waktu sir. Yang keempat, tengok-tengok kecuali ada hajat. Bukan hajat mau pipis. Di situ nah itu ya. Salah satu alasannya seperti itu. Atau ada yang sekiranya bisa celaka. Itu boleh kita lihat. Nah, itu kan kalau itu sudah diperintahkan oleh Rasulullah, kalau kamu sedang sholat apabila ada dua, ya, boleh kita matiin tuh. Yang pertama kalau jengking, yang kedua ular apa ulanya. Kalau ular setahu saya sama kecil Pak, segini tuh, pendek bulu ya, ular bulu. Ulet itu ya. Ya, ya, mungkin itu.
Lalu yang kelima apa? Isyarat mata. Kode atau apa? Merem. Ayo. Boleh nggak sholat merem? Boleh. Ada waktunya. Sholat berjamaah nih. Kita di sop kedua, sop yang pertama di belakangnya pakai kawas di depan kita. Di belakangnya ada tulisannya. Emang lu gue pikirin. Kalau kita lurusin, kita liatin terus mata kita baca itu hukumnya apa? Makruh. Nah sekarang kita merem. Boleh nggak merem? Boleh. Nah itu dia. Awas. Atau pilih saya gitu. Nah itu nggak boleh ya. Itu salah satu makruh. Nah. Lalu yang keenam apa? Menahan kencing atau buang air besar. Ya. Ya. Boleh dibatalkan kalau memang itu ada hajatnya seperti itu darurat, boleh dibatalkan. Tapi kalau membatalkan sholat hajatnya yang tidak alasannya yang tidak darurat, itu hukumnya haram. Nah, awas. Kalau yang nggak terlalu darurat, kalau yang darurat semacam kayak gini, kita pengen buang air nih, mohon maaf yang lagi makan, kayaknya nggak ketahan nih, udah batalin, keluar, nggak masalah. Bahkan imam kan pernah saya praktekin ya, di sini ya. Imam kalau imam batal itu bagaimana, makanya 3 yang di belakang imam harus paham tentang sebagai penggantinya ini. Nah, itu dia. Lalu yang ketujuh apa? Lapar Pak, pengen makan, keingetan makan mulu sholat. Itu makruh. Sekarang mending lebih baik makan terlebih dahulu atau sholat terlebih dahulu. Kalau memang itu perutnya benar-benar perih, keroncongan, udah jam 12, makan aja Pak dulu. Karena gimana? Nanti sholatnya fokus, nggak kepikirin begitu. Allahu Akbar, Masya Allah itu jengkol enak banget ya. Nah, itu. Ya. Terus yang ke-8, berdiri seperti tolak pinggang. Paham nggak Pak? Berdiri seperti tolak pinggang. Karena yang lalu sudah saya jelaskan. Jadi sedekapnya seperti ini. Lalu yang ke-9 apa? Menempelkan tangan ke paha pada saat ruku dan sujud seperti tadi itu ya, Talim, itu termasuk makruh. Kalau berulang-ulang kali, makanya kita harus itu. Yang ke-10, sholatnya cepat. Kalau sholatnya terburu-buru, yang saya khawatirkan bukan masalah bacaan sunnahnya Pak. 5 rukun di dalam sholat itu yang harus diperhatiin. 5 rukun dalam sholat itu yang paling sulit adalah apa? Fatihah. Benar? Yang lain mah gampang Pak. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Fatihah yang susah. Ya. Itu insya Allah ya, kadang kayak gitu. Awas, hati-hati. Jadi Fatihah itu rukun di dalam sholat yang harus benar-benar diperhatiin. Makanya sholatnya jangan terlalu terburu-buru. Sekarang di wasol aja bacaan suratul Fatihah Pak. Misalkan Fatihah, kita menapasnya jago, ori, iya, panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Kalau yang napasnya panjang boleh Pak sekali, boleh sekali napas. Ya. Itu masuk dalam rukun Fatihah. Sunnahnya dapat nggak Pak? Enggak. Karena sunnahnya baginda Rasulullah SAW membacakan suratul Fatihah pada saat sholat, satu ayat. Kalau kita mazhab Imam Syafi'i ikutin bismillah termasuk dalam Fatihah. Yang jadi permasalahan pada saat kita jadi imam, kita harus konsisten. Kalau rokaat pertama bacaan kita pakai jiharka, pada saat rokaat ketiga dan keempatnya harus sama. Rokaat pertama yang jahar sholat isya baca iramanya jiharka, nyantai Pak. Makmum juga enak, baru merem bacaannya enak karena itu kesukaannya baginda Rasul. Pas begitu masuk rokaat ketiga atau keempat, ini si makmum baru iya kana budu wa iya kana nasta'in, ini si imam udah ruku. Nah ini kan dibilang nggak konsisten. Karena gimana? Al imamu dominun wa yatahambalu wa qiraatil makmum. Imam penanggung jawab dari keseluruhan bacaan si makmum. Cuman yang jadi permasalahannya ada qiraatil imam wa qiraatil makmum. Ada bacaan si imam, ada bacaan si makmum. Di mana? Letaknya pada saat sholat duhur dan asar. Coba. Enggak bacaan kita. Kalau imamnya ekspres. Karena sahnya sholat adalah apa? Tadi baginda Rasul udah katakan, ya kan? Fatihah itu adalah rukun dalam sholat. La sholat liman lam yakrahu bi fatihatil kitab. Tidak sah seseorang apabila sholat tidak membaca Fatihah. Nah sekarang Fatihahnya nggak full, imamnya juga terburu-buru kalau kita sholat berjamaah. Nah ini mohon maaf harus diperhatiin. Sholatnya jangan terlalu cepat. Nah lalu masuknya ke 12, berdiri dengan sebelah kaki. Ini kalau macam saya Pak boleh, ya bela diri. Oh iya, nomor 11-nya ruku terlalu nunduk. Paham Pak? Ruku terlalu nekuk, nunduk dah kalau saya. Nah, terlalu nuki. Kadang-kadang mohon maaf Pak, saya memang sengaja Pak Rudi, saya nggak mau minta ada leker di sini. Masuk dalam kata makruh. Hah? Nah, iya. Itu. Kalau yang seperti itu, kembali ya. Kalau yang seperti itu bergerak lebih dari 3 kali, maka akan membatalkan sholat. Bukan masuk dalam kategori makruh lagi tuh, yang kayak gitu. Itu bisa langsung membatalkan sholat. Awas, hati-hati. Memang kalau fikih ya seperti ini, kita harus benar-benar jelas. Ya, mungkin nanti sedikit ada tanya jawabnya di akhir. Lalu yang keberapa kali 12 ya. Berdiri dengan kaki sebelah. Kalau itu nggak ada uzur, itu nggak boleh Pak. Duduk, sekarang duduk sekalipun kita harus tahu. Kalau kita duduk kita tidak bisa berdiri, duduk yang diperbolehkan yang paling utama afdolnya itu yang bagaimana? Duduk tawarruk apa duduk infiros? Yang pertama itu adalah duduknya duduk infiros. Setelah itu duduk tawarruk, setelah itu terserah mampunya bagaimana. Makanya pada saat di sawu sufufakum bukan melarang orang yang bawa bangku.
Kalau yang bawa bangku, usahakan posisinya ada di sebelah pinggir, paling pinggir. Kadang-kadang maksain diri di tengah. Pas giliranmu sujud, dia kan wajib sujudnya. Nah, awas nih. Lebih baik dia duduk di bawah kalau dia mampu pergerakannya, karena tidak memutus sop dibanding ada kursi. Nah, awas ya. Oh, saya emang nggak bisa Pak, harus duduk juga. Tolonglah kalau sholat berjamaah adanya di sebelah pinggir kiri atau kanan. Kalau misalkan masjidnya itu luas sebelah sini lagi nanti orang nyusul mah udah lain cerita Pak. Itu mah udah masbuk dah, ada ceritanya lain lagi. Yang penting kalau misalkan itu jamaahnya banyak, kalau misalkan dia masih di pinggir sampai di pinggir, tolong usahakan di pinggir dia. Adanya yang kalian bawa kursi. Jangan mentang-mentang itu dia satu kori ustad, lalu apa kepengen sholatnya di belakang imam, sedangkan dirinya sudah nggak mampu pakai kursi. Kira-kira bagaimana Pak ceritanya? Kalau imamnya batal, apa dia yang harus jadi imam? Sah nggak? Cukup nggak syaratnya? Nah nggak cukup lagi, makanya harus hati-hati. Berat, 3 di belakang imam. Lalu yang ke-13 apa? Sholat sambil nyender. Nah. Sholat sambil nyender. Yang jadi permasalahan apa? Sholat sambil nyender itu apa? Udah duduk, kursinya ada senderannya. Nah, coba perhatiin tuh. Bener nggak? Nah, itu. Bahkan kalau misalkan ada sedikit di dalam kitab Fathul Mu'in, ya, itu tiang di tengah masjid, kalau itu lurus sop, tengah-tengah sop, kalau itu bukan sholat Jumat atau itu adanya nanti sholatnya duhur, asar, maghrib 5 waktu itu ya, itu jangan dipakai Pak. Karena apa? Itu udah memutus sop. Terkadang apa? Nih yang nggak dipahami bahasan yang lalu itu masalah pertanyaan dari Pak Ustadz Asyaf Bayhari, ya Asyaf Bayhari. Terkadang apa? Anak belum mau mayit itu udah dibawa ke masjid. Begitu anak diri di sampingnya takbiratul ihram bener, begitu udah baca Fatihah pergi, putus enggak sopnya. Nah sekarang itu tiang nggak pergi-pergi, itu apa? Kenapa bisa memutus sop? Karena itu benda yang tidak bergerak. Kalau misalkan itu ada di depan kita, itu namanya bukan benda apa? Namanya sutro. Oke? Benar? Itu harus diperhatiin. Nah, masuk ke yang ke-14. Tasyahud awal terlalu panjang. Kalau kita jadi imam di rumah Pak atau di masjid, ya, baca tasyahud awalnya itu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Enggak boleh baca salawat Pak di tasyahud awal. Kalau kita pakai tasyahud awal kita pakai salawat, kalau kita jadi imam itu hukumnya makruh. Ya. Itu terlalu lama. Itu untuk si imam. Tapi kalau untuk si makmum, si imam bacanya nyantai nih. Kita udah sampai salawat, udah sampai salawat Ibrahim kita baca sampai fil yalamina inna hamidum majid, nggak masalah. Boleh makmum bebas-bebas aja. Gitu. Itu khusus untuk imam. Nah, ya. Lalu masuk yang ke-15, membaca surat di rakaat ketiga dan keempat bagi si imam. Kalau kita jadi imam Pak, bacaan kita ekspres nih, cepat masuk di dalam sir di rakaat ketiga atau keempat. Ya.
itu setelah baca Fatihah kita nggak boleh baca surat lagi Pak, makruh hukumnya buat si imam. Tapi kalau si makmum bacaan si imam santai, ini si makmum udah selesai duluan nih, karena makmum apa? Sekolahnya udah sampai S3, bacanya cepet, kilat, gitu ya. Sedangkan si imam ini baru lulusan SD, itu bacanya masih terbata-bata. Itu boleh. Tidak ada batasan buat si makmum. Tapi kalau si imam ada batasan. Membaca surat di rakaat ketiga dan keempat hukumnya makruh buat si imam. Tapi kalau buat si makmum boleh-boleh saja. Ada satu alasan. Kalau misalkan ada yang masbuk, kalau si imam bacanya santai, si imam bacanya santai, si makmum bisa menambah bacaan wajib membaca surat. Paham gak maksudnya? Ya, itu. Makanya pada saat rakaat ketiga dan keempat, usahakan bacaan kita konsisten dengan di awal. Jangan dibedain. Rakaat pertama, kedua bacanya satu ayat, rakaat ketiga satu napas. Nah, ini jadi permasalahan ini, gitu ya. Nah, terus yang ke-16, membaca doa sebelum salam. Tidak membaca doa, meninggalkan doa sebelum salam. Ini khusus untuk imam. Kalau kita jadi imam atau kita sendiri ya, kita sholat sendiri, itu Rasulullah selalu melazimkan baca sunnah. Kita bisanya apa? Yang doa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sesaat sebelum salam, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Pak Sudi bisanya apa nih? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, min fitnatil mahya wa mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baca minimal seperti itu. Saya pengen tambahin Pak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masih kurang Pak. Allahumma inni ada zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Masih kurang lagi Pak. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Masih kurang lagi Pak. Baca minta doa kita husnul khotimah, enggak masalah. Minimal satu. Kalau kita jadi imam di rumah buat istri kita, wajibnya orang laki di masjid itu harus dibaca minimal satu sebelum salam. Nama ini a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wa mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Saya udah kelamaan ini Pak, udah sejam. Ya. Lalu yang terakhir apa? Pakai masker. Itu makruh hukumnya. Kenapa sih pakai masker? Tanpa ada uzur kita pakai masker. Takut apa? Takut ketularan orang, penyakit apa? Sebelah kita bengek. Kenapa Pak? Hidung kita tidak tersentuh tempat sujud. Udah hidungnya pesek ditutupin, gitu ya. Itu nggak dapat sunnahnya kita. Makanya itu hukumnya makruh. Usahakan kalau tidak ada uzur, kecuali ada uzur, ada halangan, atau kita lagi pilek dan segala macam, boleh-boleh saja. Kalau kita segar bugar, makanya begini nih. Ya, mudah-mudahan kagak ada kendala apa-apa. Itu harus tidak boleh pakai masker. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tanya jawabnya nanti setelah doa. Soalnya saya pengen ngerokok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita simak dan telah disampaikan materi-materi yang begitu sehari-hari yang kita laksanakan. Ternyata banyak sekali, ada 17 makruh yang mungkin kita sehari-hari banyak melakukannya, tapi kita belum paham, belum mengerti. Inilah dari kita mengaji itu agar kita lebih memahami dan lebih menyimak kembali. Mudah-mudahan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu sholat 5 waktu, menjadi suatu pekerjaan yang yang wajib, yang bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Mudah-mudahan dengan belajar ini kita dapat tidak ada yang 17 itu gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pada malam hari ini
Ada pengumuman nanti akan disampaikan Pak Rudi sebelum ditutup oleh doa. Doa yang akan disampaikan oleh Bapak Alim dengan segala hormat. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup pengajian dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Rabbana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu tabarakta rabbana wa ta'ala an kulli sayyidatina sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tujina biha min jamal afal wal afat wa taqdilana biha jamal hajjat wa tutahhiruna biha min jamal syai'at tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jamal akhrati fil hayati wa ba'dal mamat indahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidayna warhamna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al wa awsil sawaban ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa mahallanahu min la ilaha illa wa ma syabahna min subhanallah bamdi wa ma salana ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hadal majlis hadiyatan minna wa shilah wa rahmatan mimma fi fadlika nasilah wa barakatan salman samilah ila khadadi sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in. Summa ila arwahi man istama'na hahuna bisababiha ij'alillahum sawabat dhalika minna ilaiha waj'al nura yas'ayata la'lu baina yadayhi yadayha. Allahumma ja'al ijaban lahu minan nar. Allahumma ja'al isqan lahu minan nar. Allahumma fillahu warhamhu wa afihi wa fanhu. Allahumma fillaha warhamha wa afihi wa fanha. Allahumma fillahum warhamhum wa afihi wa fanhum. Allahumma fillahum warhamhum wa afihi wa fanhum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafata wa ni'mata wa darajatan alaina ya ahlal kubur syaibul bait ahlal kubur jamaah kubrah min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa adada nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimati. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufratin niran. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bil syahada wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma afir ma walidi wa barik fi ma a'taytani. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atim lana nurana wa fil lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrari aziz ya ghafar. Fali subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini doanya sudah dipimpin oleh Bapak Alim. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.